Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faiz Supardi dalam acara Speak Up Radar Majalengka, mendengar didengar sebab diam bukan solusi. Kali ini kita akan membawakan tema tentang toleransi di era media sosial, makin mudah atau makin rawan. Nah, pada pertemuan kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah telah hadir Bapak Dr. Juan Amin selaku Sekretaris FKUB Kabupaten Majalengka. Selamat datang. Selamat datang. Dan juga Bapak Haji Ujang Nurul Huda selaku Bendahara FKUB Kabupaten Majalengka. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Pak, dengan adanya era digitalisasi dan media sosial ini, informasi itu sangat bertebaran. Bahkan sangat mudah untuk diakses. Cuman ada satu persoalan bagaimana informasi itu tercampur antara fact maupun fakta gitu kan. Ini bagaimana peran FKUB dalam meredam konflik berbasis isu online? Seperti itu, Kang. Siapa dulu? Amin, silakan. Oke, tentunya FKUB berdiri atas inisiatif mempresentasikan seluruh komponen agama dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, tentunya mewakili seluruh agama yang diakui seluruh wilayah, dan komposisinya tentunya bersifat proporsional. Artinya proporsional itu berdasarkan jumlah penduduk agama yang ada di wilayah tersebut, bukan berdasarkan berbasis kesetaraan. Itu yang jadi prinsip. Pertanyaan. Artinya ada aturan-aturan ya, ada guidance ya. Ada aturan sesuai dengan keputusan menteri, nanti dijelaskan. Ada dua menteri, Menteri Agama nomor 8 dan 9 dan Menteri Dalam Negeri, itu aturannya sudah jelas, yang sudah dituangkan pada regulasi aturan yang ada pada ketetapan kementerian. Menarik untuk pertanyaan tadi dari Kang Fai, bahwa memang betul hari ini adalah ada kegamangan di tingkat media sosial, karena kita tidak bisa memprediksi bahwa ini ujaran kebencian itu berdasarkan naratif kebencian atau kritis sosial atau kritis keagamaan. Itu yang artinya batasannya kurang jelas ya. Iya, karena media sosial itu makanya perlu difasilitasi dalam forum-forum resmi. Bisa juga di FKUB itu ada dialog antar umat beragama, mengadvokasi, dan tentunya ada forum dialog yang sangat intensif. Jadi tidak bisa dipecahkan di ranah-ranah media massa. Itu mungkin yang bisa hari ini dan bisa ditambahkan oleh Pak Haji Huda sendiri dari perspektif agama Islam itu sendiri. Bisa dijelaskan? Ya, pertama saya tanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Fai tentang dinamika apa yang terjadi di media sosial, terutama menyangkut bab toleransi dan kerukunan yang memang sedang kami bangun dan kami kembangkan di FKUB Kabupaten Majalengka. Pertama, kalau kita berbicara media sosial, maaf secara subjektif ini namanya pandangan pribadi saja, media sosial itu ibarat gudang lah, segala asup, segala masuk, segala amplop di sana. Artinya semua informasi ada di media sosial gitu, karena memang yang media sosial dari ibarat gudang, semuanya bisa masuk ke sana, dari sesuatu yang memang positif, sesuatu yang sangat negatif bisa masuk di sana. Jadi permasalahannya bagi kita semua bagaimana kita membangun pemahaman yang benar tentang khususnya kerukunan yang harus kita bangun khususnya di Kabupaten Majalengka. Jangan sampai isu-isu yang berkembang misalkan di media sosial, apalagi yang sifatnya negatif, yang bisa menghancurkan atau mengganggu kerukunan umat beragama, itu menjadi blunder, karena memang persepsi dan pemahaman yang ada di masyarakat sendiri tidak terbangun dengan baik. Itu kuncinya. Jadi pemahaman, persepsi di masyarakat, apalagi tokoh-tokoh
yang ada di masyarakat itu harus terbangun dengan baik. Apa itu yang disebut kerukunan? Apa itu sebenarnya kebutuhan kerukunan bagi kita semua? Mungkin artinya kita harus bijak menggunakan media sosial, tidak Ya. serta-merta menerima secara mentah-mentah. Ya iya harus semua begitu. informasi yang masuk, ya. Ya iya harus begitu. Termasuk mungkin Itu harus dibangun filter-filternya. keagamaan bisa langsung Oh, iya, iya. komunikasi dengan FKUB kalau ada. Iya. Apalagi menyangkut isu-isu agama adalah isu-isu yang sangat sensitif. Iya. Karena bisa merusak disintegrasi iya. bangsa. Makanya kalau boleh tambahkan, fungsi FKUB itu adalah menyeimbangkan antara narasi-narasi yang ada. Yang kedua juga mengedukasi hal-hal ada semacam konflik untuk menjadi kerukunan bersama. Karena pada hakikatnya manusia itu berbeda-beda pemikiran dan juga berbeda-beda keyakinan. Tapi kita sepakat bahwa FKUB itu adalah harus membangun esensi kerukunan itu sendiri. Itu mungkin yang bisa itu. Maka fungsi edukatif di FKUB, dialog antara dengan teman-teman agama lain, ada PGS, GI, ya. Iya, semua unsur agama ada. Ada Hindu, ada Hindu, ada Buddha. Kita dibersatukan dalam kepengurusan dan 17 perwakilan. Ya. Berbicara tentang esensi, bagaimana FKUB bisa mempresentasikan seluruh kelompok agama, Pak, termasuk kelompok minoritas dan minoritas? Oke, saya jawab bahwa kembali lagi bahwa mempresentasikan FKUB itu berdasarkan komunitas yang terbesar satu wilayah di penduduk itu. Kalaulah di Majalengka ini adalah penduduk yang Muslim, maka anggota yang 17 itu secara mayoritas utusan agama-agama, ya agama tentunya agama Islam, di mana diwakili oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh Persis dan PUI Mataun Anwar, ya, dan LDI, SI, dan itulah mungkin sebagai representatif dari struktur keagamaan. Dan di samping juga ada Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan insya Allah Konghucu. Itu mungkin jadi representatif bahwa kerukunan di Majalengka sudah cukup kondusif. Ya. Tapi kan berbicara tentang konflik, tentang persinggungan, mungkin syukur alhamdulillah di Majalengka memang tidak ada. Tapi kita akan berbicara tentang skup yang lebih luas dari peran FKUB sendiri. Jadi seberapa efektifkah FKUB sendiri dalam mencegah konflik keagamaan sejak dini, ya, dibandingkan hanya dengan hadir ketika konflik sudah terjadi. Jadi artinya bagaimana mitigasi itu supaya tidak terjadi seperti itu? Peran FKUB sendiri gimana? Jadi FKUB sebagai representasi dari keberagaman dan yang ada di Kabupaten Majalengka, bagian dari memang yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan keharmonisan semua unsur yang ada di Kabupaten Majalengka. Representasinya kami di FKUB semua unsur sudah ada perwakilan dari unsur semua agama yang ada di Kabupaten Majalengka, itu sudah representatif gitu ya. Dan intinya di FKUB keberadaan kami semua unsur yang ada di Kabupaten Majalengka bagian dari sesuatu yang untuk preventif, bagian dari usaha preventif kami untuk artinya semua unsur bersatu untuk melakukan edukasi dalam edukasi konflik secara dini seperti itu, ya. Itu bagian dari kebersamaan, itu bagian dari preventif gitu. Karena ketika kami bersama duduk satu meja berdialog, kami bisa saling memberikan pemahaman, kami saling bisa memberikan informasi tentang gejala-gejala yang mungkin bisa timbul mengganggu kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, ada yang menarik kan, sejauh ini kan mungkin FKUB sendiri sudah pada dasarnya sudah banyak berkibar dari dulu, ya. Tapi kan masih ada saja masyarakat yang kurang memahami atau kurang tahu lah apa itu FKUB. Terus apakah keberadaan FKUB ini benar-benar mendorong dialog antar agama hingga ketika akar rumput, atau hanya sebatas formil di tingkat elit nih dan seremonial saja? Jadi aksi-aksinya seperti apa nih yang sudah dilakukan? Sesuai dengan dunia digital, insya Allah kami itu sudah mempunyai website yang bisa diakses oleh
semua elemen dari unsur yang kecil masyarakat atau pemuda atau pelajar, di mana di sana kalau mengunjungi website FKUB betapa idealnya bahwa kerukunan di Majalengka ini, karena di sana ada jurnal-jurnal yang dinarasikan oleh setiap agama atau setiap ormas yang bagaimana tentang keberagaman dalam keharmonisan dalam keberagaman agama ini. Jadi untuk adaptif dan edukatif kita sudah mengikuti walaupun belum maksimal karena ada keterbatasan juga dengan SDM yang ada hari ini, karena artinya dialog itu yang dilakukan oleh FKUB ini tidak hanya di tataran elit ya, tapi sampai menyentuh ke akar rumput ya, karena prinsipnya media itu kan bisa diakses oleh semua kalangan. Itu mungkin yang inovatif yang kita lakukan hari ini, dan bisa juga untuk mengimbangi hal-hal yang begitu sensitif dalam keberagaman agama. Balik lagi kan dengan seputar ruang digital dan medsos. Sejauh mana FKUB sendiri mampu beradaptasi dengan tantangan baru? Karena ini merupakan persoalan baru ya. Seperti toleransi di ruang digital dan ujaran kebencian yang berbasis sara. Sejauh mana nih FKUB juga mampu beradaptasi dengan tantangan baru itu untuk mengkantor isu-isu negatif di medsos, sara di medsos. Maka ada sifatnya kalau ada secara kegiatan faktual, ada bersifat advokasi dan dialog terhadap kasus-kasus yang muncul itu. Nah, makanya apalagi tentang pendirian tempat ibadah, rasionalnya kan juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat yang ada di Majalengka, di mana di bab 4 itu bahwa mendirikan rumah ibadah itu harus seizin lingkungan. Karena ini kendala-kendala yang ada di masyarakat kecil. Nah, makanya kami ini harus mengedukasi dari tingkat bawah. Kalau di tingkat ormas sendiri, insya Allah sudah dikira beres ya Pak Ketua ya. Kita sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma mungkin masih ada PR kita untuk lebih mensosialisasikan ke bawah. Dan setiap kita ada kegiatan yang melibatkan berbagai macam unsur, ya alhamdulillah kita semua unsur men-share kegiatan tersebut di media sosialnya masing-masing. Itu bagian dari alat sosialisasi ke bawah lah, bahwa keberadaan kami bukan di tataran elit gitu. Ingin memperlihatkan ke bawah, ke akar rumput bahwa kami ini benar-benar ada lebih inklusif kita itu pendekatannya. Dan secara fakta di lapangan juga, selain tadi kita membuat website untuk mensosialisasikan kegiatan kita, menyampaikan ide-ide yang berkembang di misalkan di kelembagaan FKUB juga, ya seperti Pak Amin kan beliau menghadiri terjun langsung ke akar rumput, misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat-umat beragama yang lain. Kemarin Pak Amin hadir di perayaan Natal ya. Nah, itu bagian dari mungkin memperlihatkan ke akar rumput saudara-saudara Nasrani tidak ada permasalahan dalam bab kerukunan di kampung. Nah, ada hal yang menarik tadi sempat disinggung oleh Pak Dr. Amin tentang pembuatan atau pendirian rumah ibadah. Dalam prakteknya, apakah peran FKUB ini dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah ini lebih banyak memperkuat toleransi atau justru berpotensi membatasi hak konstitusi warga? Jadi begini ya, kalau kita berbicara normatif, pendirian rumah ibadah itu kan sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2026. Bab 4 ya, ada bab 4 2026. Ya, bab 4 ya di bab 4 dan memang di sana disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus mempunyai syarat minimalnya 2 hal pokok, syarat administrasi dan hal-hal sifatnya teknis. Terkait hal yang sifatnya teknis itu mungkin ke bab bangunan-bangunannya yang harus representatif. Kalau yang sifatnya administrasi ini terkait dengan bagaimana mungkin
keterlibatan kami di FKUB untuk mengeluarkan surat rekomendasi ketika hal-hal yang sifatnya administrasi itu sudah terpenuhi. Nah, misalkan, jadi kami ya normatif saja sebenarnya. Kalau kelayakan itu bisa ditempuh oleh misalkan suatu agama yang ingin mendirikan rumah ibadah, ya kita tidak boleh menutup keran, menutup celah untuk mengizinkan atau mengeluarkan rekomendasi bagi agama tersebut untuk mempunyai rumah ibadah. Itu kan haknya gitu ya, untuk Ya, artinya mungkin mempunyai untuk pembangunan rumah ibadah ini asalkan sesuai dengan sisi dengan administrasi dan regulasinya Iya. tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi tidak ada tuh isu-isu bahwa ini dilarang membangun rumah ibadah A, rumah ibadah B atau C. Sebenarnya tidak ada yang jelas. Ketika ada yang tidak bisa dibangun, mungkin karena tadi syarat administrasinya kurang atau hal teknisnya kurang. Bahkan begini ya, Kang Haji ya, dia peraturan itu berbicara ketika hal-hal yang sifatnya administrasi dan fakta di lapangan terpenuhi, benar-benar ada umat yang memerlukan rumah ibadah, pemerintah wajib menyediakan tempat rumah ibadah sementara untuk penduduk yang bersangkutan di sana. Karena itu bagian dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh FKUB dan pemerintah yang berkewajiban media ketika syarat-syarat yang sifatnya administrasi dan kebutuhan fakta di lapangan bagi masyarakat terkait memerlukan rumah ibadah. Saya tambahkan ya supaya dipahami bab 4 ya tentang pendirian rumah ibadah pasal 13 kalau nggak salah, bahwa salah satu syaratnya itu justru mencegah ya konflik yang horizontal dan vertikalnya, bahwa tempat ibadah itu bisa didirikan ketika ada izin lingkungan minimal 60 orang. Itu aturannya jadi jelas. Itu sebagai syarat teknis yang harus ditempuh dari proses pendirian rumah ibadah. Ya, itu kan mungkin untuk preventif ke depan masyarakat setempat itu mengizinkan dengan dibuktikan oleh surat dukungan, bukan tanda tangan dan bukti kartu tanda penduduk masyarakat setempatnya. Dan ada ke atas. 90 orang memang KTP yang dibuktikan oleh KTP dia itu adalah jamaah, bukan jamaah yang akan mengisi rumah ibadah tersebut. Kalau bicara jamaah mungkin saja bisa desa, bisa beda tempat lingkungan, tapi yang 60 orang tadi itu adalah benar-benar orang yang tinggal di lingkungan tempat gedung. Itu harus dipenuhi oleh ketika. Baik, bisa dipahami. Mungkin buat pemirsa Speak Up Radar. Jadi intinya pendirian rumah ibadah itu sudah ada aturannya lah intinya. Pada dasarnya ada aturannya. Jadi tidak serta-merta dilarang atau diperbolehkan, tapi harus tadi sesuai dulu dengan syarat dan rukunnya mungkin kalau dalam agama ya. Jadi ketika berbicara seorang pimpinan daerah misalkan, kita dulu pernah mengkritisi, Pak kenapa izin Alfamart, Indomaret terus dikeluarkan? Duh, kita kan itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara selama itu terpenuhi ya kami tidak bisa menolak. Seperti itulah ya, bisa diandalkan seperti itu ya. Diandalkan seperti itu. Tapi kalau barangkali ada masyarakat yang masih belum paham tentang hal ini, bisa menghubungi teman-teman di forum kerukunan umat beragama. Satu lagi Kang, bagaimana FKUB bersikap ketika menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas dalam kasus sengketa atau penolakan aktivitas keagamaan tertentu? Ini bagaimana sikap FKUB sendiri ketika terjadilah konflik atau gimana? Sikapnya FKUB itu prinsipnya adalah netral dan berkeadilan. Itu jadi prinsip. Maka yang kedua juga ada dialog yang harus dimusyawarahkan tentang faktual masalah-masalah. Maka kami itu bersifat mengakomodatif persoalan-persoalan yang ada di bawah umat beragama itu. Mungkin salah satu prinsipnya preventif itu yang kita akan lakukan menjadi mediator yang harus juga ikut, tentunya juga ada elemen-elemen lain karena kita juga punya penasehat ya, ada Kapolres, ada wakil bupati sendiri karena memang kita juga di-SK-kan oleh Bapak Bupati, ada kejaksaan dan DIM, dan itu mungkin semua elemen yang kita ikutkan. Itu juga MUI
yang semuanya bukan mungkin lagi kita sodorkan, duduk bersama untuk memutuskan berdasarkan prinsip keadilan itu dan rasa keadilan itu sendiri bagi umat beragama. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Tadi pertanyaan dari Kang Haji Pai tentang apa itu tekanan Iya. dari mayoritas. Kalau kita berbicara kerukunan, maka kita jangan berbicara lagi mayoritas dan minoritas. Kalau ada tekanan dari mayoritas ke minoritas, itu sudah hilang kerukunannya. Jadi hakikat dari kerukunan itu kan kalau kata bahasa santri infial, akibat dari sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. Apa pekerjaannya? Kalau kata bahasa anak muda mah toleransi. Itu benar-benar inti hakikat dari akan timbulnya kerukunan. Ketika kita berbicara toleransi, hakikatnya adalah kita menghargai, kita membiarkan, kita memudahkan kepada apa yang disebut minoritas tadi untuk menjalankan berbagai macam kegiatannya sesuai yang tidak melanggar aturan. Jadi ketika kita berbicara kerukunan, maka sudah tidak lagi bahasa apa yang disebut penekanan dari mayoritas ke. Jadi sudah tidak ada lagi apa yang disebut istilah mayoritas dan minoritas kalau kita sudah berbicara kerukunan. Baik, terima kasih Kang Amin, Pak Auda. Sebenarnya masih banyak nih obrolan yang menarik yang ingin kita ungkapkan, namun waktu jualah yang harus memisahkan kita. Tapi mungkin saya bisa underline bahwa dari tema toleransi di era media sosial makin mudah atau makin rawan, jawabannya mungkin makin mudah ketika semua pihak saling menguatkan toleransi, mengukuhkan kerukunan dan berjalan sesuai regulasi, artinya memahami aturan dan tata cara yang sudah ditentukan oleh hukum ya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat hari jadi Kabupaten Majalengka, mungkin dari teman-teman juga mau ucapkan. Jadi kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Majalengka mengucapkan hari jadi Majalengka yang ke-186. Mudah-mudahan dengan usia yang ke-186 Majalengka bisa lebih maju, lebih barokah dan penuh dengan kerukunan dan kebarokahan. Amin. Dan selanjutnya saya kepada teman-teman umat Konghucu, selamat hari Imlek ke 2577. Semoga kebahagiaan membersamai teman-teman di Konghucu, Gong Sipak Cai. Speaker Radar Majalengka, mendengar, didengar, karena diam bukan solusi. Kita kembali lagi pada episode selanjutnya. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Terima kasih. Ya.